Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini semoga teman-teman teknisi maupun non teknisi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan rezekinya. Baiklah teman-teman, saya tidak terlalu akan mengulas secara detail. Di depan saya ini ada sebuah laptop Asus seri X200 ya. Ini kasusnya kalau kita lihat ini LCD-nya blank ya, ditandai dengan indikasi LED pada harddisk ya. Ini LED pada harddisk ini berkedip-kedip. Ini menandakan bahwa laptop ini Windows dan operasinya sudah berjalan, cuman tidak nampil ke LCD ya teman-teman. Itu ciri-ciri dari LCD tidak keluar tampilan, tapi mainboardnya kemungkinan 90% masih normal. Nah, bisa kita vonis 80% dari LCD-nya ini. Nah, untuk melihat atau untuk mengeceknya bisa kita menggunakan LCD bekas. Nanti kalau kita tancap, kalau itu bagus berarti sudah positif di LCD-nya. Nah, kedua ya, cara melihat LCD-nya masih bagus atau sudah rusak bisa juga kita lihat dengan menggunakan senter ya, dengan menggunakan senter, bahwa kadang-kadang ada LCD juga dia tidak mengeluarkan cahaya atau backlightnya mati ya teman-teman. Nah, di sini kasusnya backlightnya mati. Kita lihat bahwa ada bayangan-bayangan tulisan di dalam LCD-nya nih. Ini. Nah, ini kan. Kalau kita lihat ini ada tulisan di dalam LCD-nya ini. Nah, sekarang untuk kasus yang ini kita akan membahas sedikit bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara memperbaiki backlight yang mati itu, tapi kemungkinan saya tidak akan membahas. Terus yang akan menjadi pembahasan di sini adalah komponen apa saja yang akan kita ganti kalau kasusnya LCD-nya blank tapi tampilannya ada di dalam layar tersebut, ada di dalam LCD. Nah, kalau kasus kayak gini kebanyakan teknisi menyebutkan bahwa ini kasus backlight-nya yang bermasalah. Backlight tersebut maksudnya adalah balon atau lampu LED di bawah atau di atas LCD ini yang di dalam ya, maksudnya yang berfungsi untuk menyinari dalam dari LCD tersebut sehingga tulisan atau gambar itu tampil dan kelihatan ketika laptop itu hidup ya teman-teman. Nah, ini sudah saya buka penutup dari enselnya ini, tinggal kita hidupkan, tinggal kita matikan dulu ya teman-teman ya. Matikan dulu, tekan aja langsung, saya tekan aja langsung ya. Ya, saya akan buka sekarang ya. Saya akan buka sekarang. Nah, sebenarnya saya buka itu pakai pembuka casing, cuman saya tidak tahu tempat menaruhnya. Saya akan coba buka dengan menggunakan pisau yang kecil ini. Cara bukanya, kalau sudah dibuka bagian bawahnya sini ya teman-teman, yang ini baru kita buka frame depannya.
saya tidak membuka cara teman-teman yang ini diangkat ke atas. Kenapa? Karena dapat merusak kancingan dari LCD tersebut atau dari frame depan LCD tersebut ya teman-teman. Saya buka pakai kayak gini aja. Ini masukkan sedikit, dorong ke depan, nah sehingga kancingannya masih utuh nanti ya. Baru yang di sini. Ya. Nah, yang ini baru kita buka dulu penutupnya. Ini kita buka dulu. Kita buka dulu. Ya, kalau sudah baut kupingnya ya terlepas semua, baru kita buka LCD-nya. Nah, LCD itu ada dua jenis ya untuk slotnya. Ada yang slot pin 30 dan pin 40 ya teman-teman ya. Pin 30 itu ada kecilan sedikit soketnya, kalau pin 40 agak lebar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ada perbedaan besar soketnya. Nah, ini agak lebar, berarti ini pin 40. Kalau yang ini agak kecil, ini pin 30 ya. Terus ada kuping kiri kanan dan ada juga kuping atas bawah. Nah, sekarang yang poin pokoknya di sini adalah ini LCD-nya tampil ya, tapi tidak mengeluarkan cahaya teman-teman. Nah, tidak mengeluarkan cahaya, sehingga LCD-nya ini gelap. Baru kita bisa lihat bahwa LCD-nya ada tampil kalau kita menggunakan senter maupun penerang. Untuk kita soroti dia ya, pakai senter, nanti baru dia kelihatan ada gambar-gambar di dalamnya sini. Ini disebabkan karena tidak ada sinar atau backlightnya mati. Nah, kalau kita lihat layar di belakangnya sini, kita lihat layarnya atau komponen apa saja yang harus kita perbaiki. Kalau LCD-nya mati, bisa kita lihat di belakang panel ini ya, di PCB panelnya ini. Kalau kita buka PCB-nya, ini penutupnya dari plastik hitam ini.
Nah, ini banyak sekali debu-debu yang nempel. Kebetulan ini sudah lama juga ya, tidak pernah dibuka. Kita bersihkan dulu. Nah, yang ini adalah soket untuk backlightnya. Berarti posisi backlight itu berada di bawah ini ya. Biasanya backlight ini ketegangannya 24 volt ya, 24 volt. Tapi kenapa kok bisa menghasilkan 24 volt? Nah, di dalam panel ini atau di LCD-nya panel ini ada tegangan ampernya atau tegangan pembangkit tegangan listrik untuk menaikkan tegangan menjadi 24 volt dari 19 menuju ke 24 volt atau kisaran segitu ya. Nah, di belakang sini kita lihat bahwa ada komponen untuk penaik tegangan ya, inverternya. Nah, kita lihat di sini bahwa posisi yang ini ada sebuah IC kecil ya. IC kecil ini fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, untuk menaikkan tegangan. Kalau yang ini sebagai kontrol display ya, untuk tampilannya sebelah sini. Kalau sebelah sini untuk menaikkan tegangan dari sini ya. Ini blok untuk inverter atau blok untuk regulator voltase backlightnya. Kalau yang ini untuk kontrol displaynya atau tampilannya. Meskipun ada di dalam sudah diatur sama PGA, cuman harus juga untuk dikontrol di sini bagian vertikal maupun horizontal dari tampilannya di sini ya teman-teman, dengan menggunakan IC yang ini ya. Berarti kalau dia rusak displaynya atau tampilannya, kita akan memperbaiki di jalur yang sini ya. Di sini ada kapasitor, ada lilitan, ada IC controller, ada juga diodanya ya. Dan ada juga fuse-nya. Fuse maksudnya adalah screen-nya di sini. Ini yang putih ini ya. Nah, kebiasaannya kalau tidak short berarti di IC-nya yang bermasalah ya teman-teman. Nah, bisa juga kita mengganti IC-nya maupun kita melakukan cangkok ya. Cangkok maksudnya mengambil regulator yang ini, kemudian kita mencangkok ke bagian ini. Maksudnya regulator dari panel LCD yang sesuai dengan ini, kemudian kita ambil jalur 19 volt dan kita modifikasi dengan yang ini. Coba kita lihat apakah dia short atau tidak. Coba kita lihat. Oh, masih aman. Nah, ini ada indikasi short ya. Nah, coba kita ukur fuse-nya. Fuse itu yang putih ini ya, yang putih kecil ini. Sorry. Coba saya akan ukur teman-teman shortnya.
fuse-nya tidak nyambung teman-teman. Yang putih ini fuse yang ini ya, yang ini ya, ini. Coba kita zoom. Nah, yang putih ini ada fuse ya. Yang ini sama seperti spring ya. Kalau ini putus berarti tegangan tidak menuju ke IC yang ini. Nah, ini dipastikan dulu ada tegangan masuk dari sini, kemudian baru kita analisa apakah sudah masuk dari sini menuju ke sini. Baru ini merubah tegangan 19 volt menuju 24 volt. Berarti kalau ini masih nyambung, ini ada kendala di dioda maupun di kapasitornya ini. Kemudian kalau kapasitornya mudah tidak ada yang short atau di buzzer tidak ada yang short, kemungkinan IC ini yang bermasalah ya. IC yang ini bermasalah ya. Yang ini. Dari fuse ini tegangan masuk dan difilter oleh kapasitor ini dan dihaluskan tegangannya menggunakan lilitannya ini. Kemudian dari lilitan ini masuk ke bagian IC yang ini ya teman-teman ya, IC ini. Setelah IC-nya ini oke atau tidak ada kendala, kemudian akan dikeluarkan melewati fleksibel ini menuju LCD-nya dalam bentuk tegangan yang sudah dinaikkan. Biasanya ini tegangannya di antara 20 volt atau 24 volt ya ke atas ya, 24 volt ke atas. Nah, sekian dulu ilustrasi kerusakan pada LCD yang tidak mengeluarkan cahaya. Bisa dicek di sini ya teman-teman ya. Bisa dicek di bagian regulator LCD-nya ini. Nah, cara mengujinya dulu cari LCD yang rusak atau yang pecah ya, yang pin 40, kemudian baru dicoba. Nah, setelah itu baru diperbaiki LCD yang ini di bagian regulatornya ini. Kalau sudah nampil dengan menggunakan LCD yang pecah tadi, berarti mainboard dari laptop tersebut tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah di LCD-nya ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.